البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas Riyadhus Shalihin terkait dengan disunnahkannya bergantian jalan, yaitu berangkat dari jalan ini, balik dari jalan yang itu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus tsani wasitun ba'da sab'imi'ah 762. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqis syajarah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kala sering keluar dari jalan pohon itu, pokok itu. Wa yadkhulu min tariqil mu'arras, dan beliau masuk dari jalur mu'arras. Wa idza dakhala Makkah, dan apabila beliau masuk ke Makkah, dakhala minas saniyatil ulya, beliau masuk dari jalan yang namanya saniyatul ulya, yaitu di suatu semacam tanjakan atau perbukitan yang di bagian atas Makkah. Wa yakhruju minas saniyatis sufla, dan keluar dari saniyah sufla, dari jalan menanjak namun yang di Makkah bagian bawah. Muttafaqun alaih. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr di sini, diriwayatkan Bukhari nomor sekian, Muslim nomor sekian, dan ini lafaz Muslim. Thayyib. Dan ini adalah riwayat dari Salim Maula Ibni Umar Asbatun Nas. Kalimatnya seperti ini. Tapi kalau kita periksa sekali lagi, ada sanad yang lain dari jalur dari Nafi' Maula Ibnu Umar. Adapun sanad yang lain itu dari Salim Ibnu Abdullah bin Umar, anak dari Ibnu Umar. Dan di dalam riwayat Salim, riwayat yang tidak disebutkan di sini, ini ada tambahan informasi bahwasanya Ibnu Umar sering menempuh jalan itu. Kalau beliau ditanya, maka beliau menjelaskan Nabi sering seperti ini. Ini menunjukkan semangatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu untuk meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini untuk yang riwayat Nafi' Maula Ibnu Umar menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruj, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kala sering keluar. Maksudnya keluar dari Keluar dari Madinah mungkin untuk haji atau umrah ataukah untuk berjihad dan sebagainya. Keluar min tariqis syajarah, dari jalur pohon. Jelas alnya bukan al-istighraqiyah, tapi al-ahdiyah ad-dhihniyah di dalam pembahasan nahwu, yaitu yang telah dipahami di dalam benak kita semua. Jelas kita semua bukan orang macam kita yang keumuman manusia, tapi mungkin para ulama dan sebagainya. Maksudnya itu? Yaitu yang terkait dengan masalah manasik haji dan umrah. Ini pohon yang mana berarti? Yaitu maksudnya adalah pohon yang di dekat Dzulhulaifah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, jauh sebelum Fathul Bari Ibnu Hajar dikarang. Dan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau, jaraknya dari Madinah itu kurang lebih adalah 6 mil ke pohon tersebut. Jadi ini menguatkan bahwasanya Nabi keluarnya waktu itu untuk manasik haji atau manasik umrah. Hanya saja Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan pohon ini sebelum ke Dzulhulaifah. Adapun kalau Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan dia dekat saja, ya mungkin dekat namun sebelum itu. Intinya ini jaraknya dekat dengan Masjid Dzulhulaifah di situ. Nah, beliau keluarnya dari situ. Kemudian wa yadkhulu min tariqil mu'arras, dan beliau masuk kembali ke Madinah namun melalui jalur mana? Yaitu jalur mu'arras. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kedua-duanya ini sama-sama jalur Mekah. Yaitu kalau dari Madinah ke Mekah ini dari jalur Syajarah tadi, lewat Dzulhulaifah. Kalau dari Mekah ke Madinah, Nabi tidak melalui Dzulhulaifah namun melalui Mu'arras.
Dan dari Mu'arras ke Madinah ini juga 6 mil kata beliau. Sama-sama 6 mil. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan itu dari Al-Qadhi Iyad. Ini tentang masalah keluarnya. Kemudian masalah masuk ke Makkah. Wa idza dakhala Makkah, dan apabila beliau masuk ke Makkah, boleh jadi untuk haji atau untuk umrah atau dahulu kala waktu apa? Waktu penaklukan Makkah boleh jadi. Dakhala minas saniyatil ulya. Beliau masuk dari saniyatul ulya. Atau kalau dalam hadis yang lain apa? Beliau masuk dari jalur jalur kada pakai alif mamdudah, ada alif kemudian ada hamzah, kada. Nah, itu dekat dengan saniyatul ulya. Memang dia dari dataran tinggi Makkah. Wa yakhruju minas saniyatis sufla, dan beliau keluar dari as-saniyatus sufla. Ini dalam hadis riwayat yang lain yaitu dari kuda. Bahasanya agak itu ya, antik juga ya. Kada, kuda. Kalau kada itu dataran tinggi Makkah. Kalau kuda itu dataran rendah. Walaupun ada jalur meningginya sedikit di masa lampau. Kuda itu dengan apa? Dengan alif layyinah, kuda. Itu saniyatus sufla. Para ulama berselisih pendapat apakah ini disengaja atau kebetulan. Sebagian fuqaha mengatakan ini kebetulan. Ya kebetulan lewat situ, kemudian lain kali tatkala keluar lewat sini, ini kebetulan ittifaqan, tidak disengaja. Kalau tidak disengaja berarti kita tidak disunahkan untuk menyengaja mencontoh pola seperti itu. Dari saniyatul ulya masuknya dan keluarnya dari saniyatus sufla. Namun ini dibantah oleh para ulama berdasarkan riwayat Ibnu Umar. Karena yakhruju dan sebagainya dan seterusnya. Wa idza dakhala kadza wa kadza, ini polanya adalah pola istimrar atau litaksir, yaitu sering. Seringnya seperti ini. Keseringan tak mungkin itu selalu apa? Tidak disengaja. Tak mungkin Nabi mengatakan ini kebetulan aja di sana jam, tak ada istilah itu. Pasti apa? Ada hikmahnya. Makanya pendapat kedua mengatakan Nabi melakukan itu taharian, menyengaja. Hikmahnya apa? Tentang hikmahnya, dan pasti ada hikmahnya. Tak mungkin Nabi main-main, pasti ada hikmahnya itu. Sebagian fuqaha mengatakan boleh jadi adalah untuk apa? Sebagai syiar, yaitu jangan sampai hanya satu jalan yang dilalui untuk ibadah, jalan lain jadi seakan-akan terbengkalai mati. Tidak. Maka semua jalan dimakmurkan agar kita selalu apa? Agar jalan-jalan itu menjadi tempat untuk ibadah, karena orang yang pergi ke tempat ibadah ada pahala. Orang balik dari tempat ibadah ke rumah dengan niat memenuhi hak keluarga itu juga ibadah. Sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab dan lain-lain itu. Hanya saja, ya dah, sekarang disepakati kita dua jalan itu dimakmurkan agar memiliki nilai ibadah. Cuma kenapa Nabi selalu kalau masuk ke Mekah lewatnya situ, tapi kalau keluar dari Mekah lewatnya sini. Demikian pula keluar dari Madinah lewatnya adalah Dzulhulaifah. Tapi tatkala kembali dari Madinah, kembali dari Mekah masuk ke Madinah selalu lewat Mu'arras. Kenapa tidak? Ya dah diselang-seling. Yang penting dua-dua jalan ini selalu penuh, selalu apa? Penuh dengan ibadah. Kenapa seakan-akan dia dibuat apa itu one way, ya? Satu jalur terus kan seakan-akan jadinya. Ini wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu tentang hikmahnya ini. Tapi apa, memang disunahkan, memang kita mengikuti itu. Walaupun semuanya sepakat kalau dibalik pun tidak dosa, tidak masalah. Tapi sunnahnya tatkala Nabi memang selalu mencontohkan seperti itu, bukan sekedar mencontohkan jalannya berlainan, namun selalu untuk masalah haji dan umrah pola keluarnya seperti itu, pola masuknya seperti ini. Tatkala di Madinah, demikian pula tatkala di Makkah, masuknya dari atas, keluarnya itu dari jalan sufla, jalan yang bawah. Maka pasti ada hikmahnya, ada pahala yang lebih besar, dan Allah yang lebih tahu tentang itu. Kenapa masuknya mengutamakan itu, keluarnya mengutamakan yang sini. Hanya saja yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi di sini mengambil apa? Mengambil fikih secara minimalnya, yaitu jalan tidak dibuat hanya satu. Sengaja untuk dalam masalah ibadah, yaitu
berangkat dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain. Tak mengapa dibalik, dan memang tidak dosa dibalik. Yang penting apa? Jalannya itu berlainan. Tujuannya apa? Kita lihat di tajuknya itu litaksiri mawadhi'il ibadah, untuk memperbanyak tempat-tempat peribadatan. Berangkat dengan niat yang ikhlas dan ikut Nabi itu juga ibadah. Pulang dengan mengikuti cara Nabi dan ikhlas demi mengurus keluarga. Pulang juga untuk dakwah, ini juga ibadah. Maka tempat ibadah jadi banyak, yang menjadi saksi juga banyak. Dan itu juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin tatkala mensyarah Riyadhus Shalihin. Beliau menukilkan ayat yang ana sebutkan kemarin itu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan berita-beritanya. Semakin banyak tempat peribadatan di muka bumi yang pernah kita semakin banyak di muka bumi itu kita jadikan sebagai tempat ibadah, maka semakin banyak saksi nanti di hari kiamat. Karena memang sebagaimana dalam hadis Jabir, Nabi mengatakan apa? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untuk saya bumi ini sebagai tempat untuk beribadah. Masjid bukan hanya tempat untuk sujud, tempat untuk ibadah dan sebagai alat bersuci. Jadi semuanya juga tempat ibadah, bukan hanya di satu tempat semata, kecuali yang diperkecualikan dengan dalil yang lain. Tayyib, hanya saja apakah ini dikiaskan? Kalau kita lihat di dalam tajuknya Imam An-Nawawi, beliau mengkiaskan menjenguk orang sakit juga apa? Dibuat jalannya lain. Masalah mengiringi jenazah dibuat jalannya berlainan. Hanya saja ini perlu dalil. Kata Imam Ibnu Utsaimin, tidak disebutkan dalil dari para sahabat bahwasanya Nabi taharri menyengaja yang seperti itu. Dan susah juga ya. Kita masuk lewat pintu depan misalkan menjenguk orang sakit, nanti baliknya ada pintu lain tak? Susah kita, orang sakitnya nanti pening. Ada itu lewat dapur. Susah juga macam itu. Demikian pula masalah jenazah, orang sedang berdesak-desakan, kita menyengaja cari jalan yang lain, padahal jalan lain mungkin sebelah sana orang sedang sibuk masak atau sibuk apa, atau itu untuk wanita, kasihan. Makanya Imam Ibnu Utsaimin mengatakan tidak ada qiyas di sini. Kenapa? Karena Nabi tidak mencontohkan itu, padahal mampu Nabi untuk mencontohkan itu sebagaimana beliau mencontohkan masalah hari raya dan masalah haji dan umrah. Tapi tatkala masalah jenazah beliau tidak memberat-beratkan dengan pola seperti itu. Demikian pula masalah menjenguk orang sakit, demikian pula masalah peperangan, tidak disebutkan Nabi sengaja cari jalan yang lain. Maka ini tidak dikiaskan. Tapi apa? Kembali kepada apa yang Allah mudahkan, lewat sini ya lewat sini, nanti balik alhamdulillah lewat sini juga, itu tidak masalah. Baik. Ya memang semuanya tidak masalah, hanya saja tidak disunahkan untuk menyengaja cari jalan yang lain. Sebagian fuqaha mengatakan hikmahnya adalah yaitu Nabi keluar, Nabi masuk bukan lewat Dzulhulaifah namun lewat Mu'arras, ini untuk memperlambat perjalanan. Yaitu kalau beliau lewat Dzulhulaifah nanti sampai di Madinah itu malam hari. Sementara kalau lewat Mu'arras agak jauh, tibanya adalah pagi hari berikutnya. Tujuannya apa? Agar keluarga itu bersiap-siap. Para istri bersiap-siap, mungkin anak-anak juga bersiap-siap, kemas-kemas bilik kah, kemas-kemas rumah. Sudah dapat informasi, oh bapak tak balik malam ini, tapi pagi harinya. Sebagian mengatakan hikmahnya demikian. Itu mungkin bagian dari hikmah, tapi bukan satu-satunya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.